sudah sampai pada ruangan yang keempat yang lalu. Jadi supaya refreshing sedikit, ruang 1, 2, dan 3 diminta dari pihak kita untuk bekerja keras, membina diri, mengenal diri, mengelola diri supaya menjadi semakin rendah hati, keutamaan yang sangat penting untuk hidup rohani. Di ruang yang keempat, mulai terjadi transisi, bukan lagi saya yang harus bekerja keras, tapi Allah mulai mengambil alih. Nah, di ruang 5, 6, dan 7, ini langkah yang gradual, tapi sekaligus semakin pasti, semakin kita tidak bekerja, semakin pasif, tapi Allah yang bekerja. Ini maksudnya apa? Maksudnya dari pihak kita memang selalu diminta disponibilitas kita, keterbukaan kita, tetapi untuk sampai pada level yang tertinggi hidup rohani, kita tidak mampu. Jadi itu bukan perkara kita, tapi perkara Allah. Nah, kalau dilihat dari awal sampai akhir, Allah yang berperan, ya memang semuanya ini adalah grace, rahmat bagi Allah. Ya, di ruang 5, 6, dan 7, Allah mengambil alih dengan rahmatnya, dan manusia membiarkan Allah bekerja. Ya, membiarkan Allah bekerja ini satu keutamaan yang tidak gampang, maka dari itu dilatih pada tahap-tahap awal hidup rohani. Nanti ruangan ini adalah ruangan persatuan, penyatuan lebih tepat itu saya katakan, lalu kemudian ruangan betrothal itu pertunangan, lalu baru perkawinan. Jadi 5, 6, dan 7. Mari kita lihat ruangan penyatuan atau union. Teresa mengatakan bagaimana dapat kujelaskan segala kekayaan harta benda dan kemanisan ini. Ya, seperti saya katakan dari awal, bahwa nanti dalam perjalanan rohani, kemanisan, penghiburan, hal-hal yang spektakuler itu kemungkinan besar diberikan oleh Allah pada kita. Tapi semua master dalam bidang hidup rohani akan mengatakan jangan cari itu, jalanlah terus. Ya. Dua gambar yang penting, jadi Teresa mengalami transverberasi, ditembusi jantungnya dengan panah berapi dalam vision imajinatifnya dia, lalu ada kepompong. Dari ruang ini, orang memasuki pengalaman supranatural yang langka, tidak banyak yang memiliki pengalaman ini. Ya, jadi mungkin sampai ke sini belum banyak orang, tapi kalaupun ada, kita akan melihat, kita sudah tahu bahwa prinsipnya bukan orang itu mampu, tetapi betapa murah hatinya Allah kepada kita, pada manusia. Itu logika yang harus dipakai ya. Kadang-kadang kita ini hanya terperangkap, hanya lihat orangnya saja. Jangan lihat manusianya, lihat Allahnya yang memberi. Ya, kalau lihat manusianya kecewa, karena masih bisa jatuh. Nah, itu hati-hati. Maka Teresa untuk menjelaskan ruang-ruang ini yang baginya tidak mudah untuk dijelaskan, dia memohon Allah untuk melakukan sesuatu, yaitu doanya ini. Ya Allah, kirim terang-terangmu agar aku dapat mencerahkan hamba-hambamu, agar mereka, nah ini penting, tidak tertipu oleh iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Jadi sampai ruangan ke sini ini, iblis itu masih bisa cawe-cawe, itu bahasa ini. Masih bisa cawe-cawe karena keuntungannya besar sekali kalau sampai orang ini jatuh. Dan mainnya bukan main yang dikasih godaan untuk berdosa atau apa. No. Itu sudah
sudah ahli orang-orang yang ada di sini kan tidak akan mau gitu. Dan maka dia akan menyamar menjadi malaikat terang, menggunakan semua hal yang nampaknya suci dan saleh, termasuk oh, liturgi yang luar biasa, yang Katolik dan sebagainya. Itu bisa menjadi sarana tipuan yang sangat sangat menjebak kita untuk tidak. Ya, jadi mainnya itu menyamar menjadi malaikat terang, main hal-hal yang suci. Hati-hati, si jahat ini kan pada dasarnya adalah malaikat, jadi dia tahu banyak hal. Jadi ada penyatuan. Pintu ruangan ini menurut Teresa adalah hadiah dari doa penyatuan, anugerah kontemplasi. Apa sih bedanya doa kontemplasi dan doa yang meditasi? Meditasi itu masih usaha kita, tapi kalau sudah kontemplasi, kita itu hanya seperti dua orang kekasih yang saling memandang satu sama lain, saling mengagumi dan terserap di dalam kasih itu. Nah, itulah kontemplasi. Maka semua indera dihentikan, semua rasa dan sebagainya sudah gak mikirkan itu, yang penting adalah kasih. Allah menganugerahkan rahmat ini, kata Teresa, karena ia menghendaki agar mereka sekarang lebih mengenal dia dan mempersiapkan dia untuk bersatu, bertemu, dan kemudian bersatu. Maka Teresa menggunakan metafora yang sangat bagus, yaitu metamorfosis. Ulat, dia menggunakan seekor ulat yang diubah Allah, itu kata-kata itu powerful, karena Teresa mengatakan saya ini kayak ulat. Kalau orang lain, santo-santo lain itu bertemu dengan Yesus langsung bertobat, saya masih butuh waktu banyak untuk bertobat. Tapi anyway, aku ini diubah oleh Allah. Ya, jadi dari ulat yang penuh dosa, kelemahan, kelekatan itu pelan-pelan diubah oleh Allah dan harus mati bagi dirinya sendiri supaya menjadi jauh lebih indah daripada dirinya sendiri. Nah, ini metafora yang sangat bagus sekali. Kadang-kadang kita takut mati bagi diri kita karena kita takut kehilangan. Justru karena kita mati dalam kepompong, dan kata Teresa, kepompong itu adalah Kristus. Nah, kalau kita mati di dalam Kristus, jangan khawatir kehilangan, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Nah, repotnya itu, orang nggak mau ditawari yang lebih banyak. Orang puas dengan keadaannya hanya sebagai seekor ulat. Ya, kalau mau jadi ulat terus, ya jadilah ulat terus. Karena Allah mengundang kamu menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, itulah. Yang mulia begitu bergabung dan bersatu dengan esensi dan jiwa, iblis tidak berani mendekat dan tidak tahu tentang rahasia ini. Jadi sekarang mengapa tadi saya katakan mengapa Allah yang harus mengambil alih? Karena perjalanan ini kan licin, perjalanan ini kan berbahaya dalam arti tertentu. Maka untuk menyelamatkan jiwa yang sudah terbukti setia dengan Allah di ruang 1, 2, 3, dan 4, maka Allah pelan-pelan mulai ngambil, mulai melewati jalan-jalan yang rahasia, yang bahkan makhluk yang sangat intelijen, yaitu si jahat itu tidak tahu. Nanti semakin naik ke ruangan semakin rahasia. Hanya Allah yang tahu. Nah, Teresa berkata, hati-hati, terlepas dari semua keuntungan ini, yaitu Allah mulai mengambil alih, jiwa belum sepenuhnya berserah pada kehendak Tuhan. Masih ada mau lepas lagi. Oleh karena itu butuh ketekunan, ya, ketekunan, kesabaran, determinasi, itu ketetapan hati itu penting. Ketekunan untuk apa? Untuk meminta kepada Allah dalam doa untuk menopang kita. Dan kita harus berjalan dengan perhatian dan perhatian khusus, apakah kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk dalam beberapa hal. Ya, kita meneliti diri, benar enggak ini jalan saya ini, maka tekun.
Romo, kok hidup saya ini kok begitu-begitu saja, rohani saya dan sebagainya gak maju-maju. Tekun, sabar. Waktunya adalah waktu Allah. Nah, ada tanda-tanda yang kita bisa lihat di sini, bahwa di tahap ini kasih kepada sesama semakin mendalam. Karena logikanya kayak gitu. Semakin kita mengasihi Allah, semakin mendalam kita pada sesama kasihnya. Nah, apa tandanya di sini? Jiwa itu yang dulu seneng gosip, ngerasani tonggo, sekarang lebih suka, lebih senang menjelaskan banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada siapa saja yang mengasihi dan melayani dia. Hal-hal yang rohani itu lebih menyukakan daripada yang bukan. Nah, ini tanda-tanda yang menurut Teresa penting. Kita tidak dapat mengetahui apakah kita mengasihi Allah atau tidak, bukan banyaknya memasang lilin dan sebagainya, itu bukan jaminan sama sekali. Tapi kalau kita lihat, ini tanda-tanda logik yang dari sejak awal saya katakan, kasih pada Allah itu gandeng dengan kasih pada sesama, yaitu semakin kamu melihat bahwa kamu mengasihi sesamamu, semakin kamu maju pula dalam mengasihi Allah. Aku tidak meragukan hal ini. Nanti ada banyak orang-orang yang dikasih karunia-karunia yang spektakuler, termasuk the charismatic gifts itu. Lemes, rohnya itu lemes. Kalau di PD itu lemes. Tapi di rumah lebih lemes lagi kalau ngomeli bojone. Nah, itu tanda-tanda wah, wah kamu nggak benar, jalannya sudah nggak benar. Ya, itu harus meneliti batin. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah praktisnya, tetap mengasah kerendahan hati. Bersyukur atas anugerah Allah. Ya, kata bersyukur ini penting. Nanti kita akan lihat di ruang ke-6 ini ribut sekali ruangan itu. Penting untuk bersyukur. Dan semakin mengasihi orang lain apa adanya, kita tidak kagetan. Orang Jawa bilang, ojo kagetan dengan kesalahan orang lain. Kita lebih maklum. Dan kita lebih mewartakan belas kasih Allah dan bukan diri sendiri. Kalau nanti jadi pembicara sudah tidak ribet untuk wah ada diploma ini, dapat gelar ini, dapat orang pertama yang gini-gini, udah tidak peduli lagi kayak gitu. Tidak ada gunanya. Yang penting Allah dan belas kasihnya. Nah, itu kalau tanda-tanda itu kita lihat, nah ini orang ini udah maju hidup. Kalau belum, kakian gaya tampil flexing di Facebook, di Instagram terus, ya sudah. Tanda-tanda tidak benar. Baik, ruang ketujuh yaitu pertunangan. Nah, ini langkah lebih dalam lagi, sebelum perkawinan ada pertunangan. Nah, pertunangan ini, ruangan ke-6 ini adalah ruangan yang paling tebal dari buku-buku, dari bab-bab dalam puri batin, dan paling ributnya dengan apa? Baik ribut dengan berbagai macam anugerah supranatural maupun berbagai macam penderitaan. Nah, di sini sebelum kamu sungguh-sungguh dipersunting oleh Allah, pencobaan dari luar dan dari dalam diderita oleh jiwa. Kok kayak gitu sih Romo, mengikuti Kristus nih kan saya itu harusnya dapat imbalan yang luar biasa. Nah, itu kan logikamu, logikanya orang Kristiani enggak gitu. Logikanya Kristus enggak gitu. Yesus menggul salib kok. Jadi salib itu tidak lagi menjadi hiasan di anting-anting, di kalung, di rumah, beli di Roma, harus beli di sini, beli di Lourdes, salibnya. Bukan lagi menjadi hiasan, tetapi menjadi hidup, jalan hidup. Ya jangan kaget. Nah, Teresa mengatakan gini, aku sangat meragukan bahwa orang-orang yang terkadang menikmati hal-hal surgawi
mendapat penampakan, mendapat apa itu. Itu begitu sungguh-sungguh akan hidup bebas dari cobaan duniawi yang datang dengan berbagai cara. Nah, jadi orang-orang ini akan menderita apa banyak. Karena orang-orang ini nggak mau pamer gitu, biasanya kayak gitu ya. Kalau dia mengalami banyak hal yang supranatural sekalipun. Tapi orang-orang di sekitarnya mau bawa dia supaya dia kenal. Dan itu membuat penderitaan yang besar sekali bagi orang-orang. Bahkan orang-orang terdekatnya nggak ngerti. Penderitaan yang berat ini datang supaya orang dapat memasuki ruang ketujuh. Satu waktu itu saya pernah diajak ngomong sama ada orang dari satu tempat lah, saya nggak mau ngomong tempatnya mana, mau ngundang Fra Elia itu apa, yang ada di sini loh, yang ada stigmatanya untuk di Indonesia. Saya bilang, untuk apa kamu ngundang itu? Ya mau supaya kita bisa dia mewartakan diri. Saya bilang, kalau dia sungguh-sungguh adalah orang yang stigmatos yang sungguh-sungguh, pasti dia tidak akan mau. Padre Pio aja nggak mau pamer-pamer. Kalau mau pamer kemana-mana, buat dia penuh darah, mendapatkan stigmata Yesus Kristus, then I'm really sure gitu ya, bahwa ini tidak benar. Karena orang-orang yang sejati mendapatkan ini tidak suka pamer, tidak suka dilihatkan, karena bukan itu yang dituju. Nah, terjadi lokusi, vision, dan ekstase. Ini tiga hal yang supranatural yang diberikan, kemungkinan diberikan. Salah satu contohnya ini ya, pengalaman Teresa mendapat transfibrasi. Pengalamannya dia nih, salah satu petikannya ini. Semua terbakar habis. Jiwa dibaharui seperti burung phoenix. Itu lihat dalam Harry Potter ya, dia memakai gambaran burung phoenix ya, terbakar semuanya, baru lagi. Dan orang dapat dengan tulus percaya bahwa kesalahannya telah diampuni. Sekarang, setelah begitu murni, Tuhan menyatukan dengan dirinya sendiri, tanpa ada yang mengerti apa yang terjadi, kecuali keduanya. Jiwa itu sendiri juga tidak mengerti bagaimana menjelaskannya. Mau dicari pakai apa? Gak bisa. Gak bisa. Bahasa manusiawi itu sangat terbatas untuk menjelaskan pengalaman yang indah ini. Nah, kalau ada pengalaman itu, kata Teresa apa? Bersyukurlah. Tetapi juga berhati-hatilah. Ini ya penting ya. Selalu ada di dalam ketegangan antara bersyukur tapi juga berhati-hati. Nah, kalau kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang supranatural itu, atau melihat orang yang mendapatkan pengalaman itu, sikap kita bagaimana? Orang Indonesia biasanya, suci, suci. Apalagi, nah itu Romo apa suster, suci, Romo, suci. Be very careful. Saya bangga jadi Karmel itu karena para mistikusnya itu luar biasa untuk membedah hal-hal yang kayak gini. Teresa mengatakan, kemuliaan yang diperoleh manusia bukan karena menerima sejumlah besar kenikmatan atau favors atau pengalaman yang luar biasa, tapi sebaliknya. Para penerimanya, kalau orang itu menerima karunia-karunia itu, wajib untuk melayani lebih banyak karena mereka telah menerima lebih banyak. Ya, itu penting. Wajib untuk melayani lebih banyak karena mereka sudah menerima lebih banyak daripada yang lain. Misalnya karunia kecil, katakanlah one of the charismatic gifts gitu ya, berbahasa roh gitu. Menerima tuh orang yang baru itu biasanya suka pamer, Eke itu dapat bahasa roh, Eke itu lancar kayak mari makan sambal itu lancar bahasa itu. That's not the point at all gitu loh ya.
Justru itu keluar dari situ kewajiban untuk melayani lebih banyak. Apa pelayanannya macam-macam. Kalau misalnya berbahasa roh itu adalah pelayanan dalam hal doa, berdoa, karena itu panggilannya itu di situ, karena itu karunia doa yang luar biasa. Nah, lalu Teresa menjelaskan, loh bagaimana kalau ada orang yang tidak menerima pengalaman-pengalaman yang luar biasa? Apakah tanda bahwa dia tidak ada di level yang tinggi atau dia tidak suci? Wah, Teresa ngomong gini, ada banyak orang suci, camkan baik-baik ini, yang tidak pernah menerima satu pun dari kenikmatan ini. Tapi ada banyak pula yang menerimanya tetapi tidak suci. Wah, itu lebih banyak yang kalimat terakhir itu. Karena apa? Kalaupun menerimanya, orang they don't know how to handle, menjadi sombong, menjadi pamer. Sekali engkau pamer akan hal itu, habis. Makanya saya katakan, orang mau pamer, dia dapat ini, dapat itu, habis. Nah, di sisi lain, diri saya mengatakan gini, sifat alamiah kita itu adalah takut. Ya, kita takut kalau ada mendapatkan pengalaman seperti begini atau mendapatkan penderitaan. Ya. Takut dan rendah diri dalam hal sesuatu yang begitu besar, apalagi orang timur. Ya. Dan saya yakin Allah tidak akan memberikan keberanian, Allah akan memberikan ini tidak peduli seberapa banyak kita mungkin melihat bahwa kenikmatan itu baik bagi kita. Bagi kita untuk menerima nikmat itu akan kita pikir mustahil. Allah akan memberikan keberanian, mintalah itu. Karena kalau tanpa ada keberanian, itu jiwa akan kayak gini loh. Jiwa akan takut karena ada sesuatu yang dahsyat yang sedang menanti dia. Ada keagungan yang pengalaman Elia itu hampir menutup mukanya. Terlalu mulia Tuhan Allah. Nah, sampai level ini bagaimana relasinya dengan sesama? Orang, nah ini tandanya ya, akan menjadi lebih berempati secara tulus dibandingkan saat-saat lain dalam hidupnya. Oh, itu tanda-tandanya pasti bergandeng. Cinta Allah dan cinta sesama itu pasti gandeng. Maka dia akan mengatakan gini, marilah kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, ini pada musuhnya ya. Karena Tuhan yang besar ini tidak berhenti mengasihi kita meskipun kita telah sangat bersalah kepadanya. Dengan demikian bernalah Tuhan dalam menghendaki semua orang yang mengalami hal-hal ini mengampuni kesalahan yang dilakukan orang lain kepada mereka. Kalau masih belum bisa, percuma mbok kamu jadi orang hebat, ngasih retret, menjadi tim doa dan sebagainya. No. Belum berkembang. Jadi kalau Anda melihat diri kayak begitu, you belum berkembang. Hasil bersatu dengan Allah menunjukkan kepada seseorang adanya belas kasih, adanya pengampunan, adanya kasih. Dua gitu dong. Iya, kamu semakin menjadi serupa dengan Allah yang adalah kasih, yang mengampuni, yang penuh kasih. Kalau kamu tidak berubah begitu, no, you're faking it. Nah, kita sampai pada ruang terakhir, perkawinan rohani. Jadi saya menyatakan kita dapat menyebutnya sebagai suatu surga yang lain. Nah, luar biasa. Ini pengalamannya, kalau Anda baca bukunya, waduh, keren. Tapi ruangan ini jauh lebih tenang daripada ruangan yang ke-6. 6 itu, waduh, wakeh. Hal-hal yang supranatural. Anda baca aja sendiri bukunya ya. Saya nggak bisa menjelaskan detail semuanya di sini. Ya. Ciri khas ruang ketujuh. Mungkin Anda akan membayangkan gini. Saya juga membayangkan, wah di ruang ketujuh ini ada apa ya, orang jadi bersinar-sinar, keluar halunya sini, orang lain menyembah dia, cium tangannya, kayak seperti yang di mana ini, banyak di video-video itu, jadi orang-orang hebat. No. That's very wrong.
gambaran yang sangat salah. Di ruang ini, orang menjadi jauh lebih tenang, lebih simpel, lebih manusiawi, lebih kembali ke kehidupan sehari-hari dengan sederhana. Ciri khas di ruangan ketujuh ini adalah pelayanan tanpa pamrih kepada Allah dan kepada sesama. Ya, jadi sudah satu ini, perkawinan. Pintu menuju ruang ketujuh ini adalah visi intelektual dari Tritunggal Maha Kudus. Vision intelektual, bukan visi ya, vision. Jadi penampakan intelektual. Apa itu? Nanti kita akan lihat ada berbagai macam penampakan. Jadi penampakan tanpa lihat apa-apa. Jadi terjadi di kedalaman jiwa yang paling dalam. Loh ya apa orang mau gak tahu? Gak bisa dikatakan sih. Kalau orang mengalaminya pun gak bisa dikatakan. Tapi sekali lagi saya katakan dari sejak awal yang lalu, orang-orang Karmel ini tahu menceritakan apa yang rahasia. Nah, diri saya bercerita. Ketika jiwa dibawa ke tempat kediaman itu, ya, dalam realitas dimensi lain, dimensi ilahi, Tritunggal Maha Kudus. Waduh, diserap dalam Tritunggal Maha Kudus ini, ketika pribadi melalui vision intelektual diungkapkan kepadanya melalui representasi tertentu dari kebenaran. Jadi dia melihat, kalian pernah lihat kebenaran? Saya tidak pernah. Teresa melihat kebenaran dari mata batinnya. Ketiga pribadi itu adalah satu substansi, satu kekuatan, satu pengetahuan, dan hanya pada satu Allah saja. Wow. Wow. Ternyata kalimatnya itu sangat dogmatik ya. Sangat dogmatik kalau kamu baca dari kredo yang panjang itu rumusannya kayak gini loh. Tapi ini dari pengalaman, bukan dari olah pikiran. Luar biasa ya. Allah telah berkehendak bersatu dengan makhluk, sehingga seperti orang yang sudah menikah, tidak dapat dipisahkan, ia kini tidak ingin dipisahkan dari jiwa. Ya, sudah. Kalau orang sudah sampai di sini, dia tidak akan terpisah lagi. Nah, orang ini akan menjadi seperti Kristus. Yang mulia tidak dapat memberikan kepada kita kenikmatan yang jauh lebih besar lagi daripada memberikan kepada kita kehidupan seperti diberikan pada putranya yang terkasih. Nah, kenikmatan itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk membentengi kelemahan kita, agar kita dapat meneladan dia dalam penderitaan yang besar. Jadi jangan kaget. Nek melok Yesus tuh semakin soro. Maka nggak ada the prosperity gospel di sini. Anak raja harus kaya. Oh, haleluya. Nah, itu rusak. Sudah kacau. Nah, bagaimana tentang hidup doa, tentang kontemplasi? Wah, saya kaget sekali ketika membaca ini pada ruangan ketujuh. Nah, inilah tujuan perkawinan rohani, tujuan hidup rohani. Kita mengira manunggaling kawula Gusti terus jadi orang dukun gitu, setengah dukun. No. Ini yang membedakan mistik Kristiani dan mistik-mistik timur yang lain. Teresa mengatakan gini, inilah alasan doa, tujuan dari pernikahan rohani. Selalu untuk kelahiran perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Artinya apa? Berbuat baik. Loh, doa Romo, saya sudah berbuat baik tanpa doa. No, beda. Jauh berbeda. Mutunya jauh berbeda. Inilah tanda yang benar dari sesuatu atau rahmat berasal dari Allah. Kalau Anda kontemplasi itu mendorong kamu untuk melakukan perbuatan baik yang jauh lebih dalam lagi. Dan Teresa mengatakan sesuatu yang keras di sini.
penting bahwa fondasi kalian terdiri dari lebih sekedar doa dan kontemplasi. Padahal ini nulis untuk suster-susternya ya. Ya, ada suster-suster yang tinggal di Rubiah loh ya. Kalau cuma doa dan kontemplasi saja, tidak ada gunanya. Dan kalau Anda tidak berjuang untuk keutamaan yang lebih besar dan mempraktekannya, kalian akan tetap menjadi orang terdiri. Wow, keras sekali di sini. Ya. Jadi tidak ada lagi beda altar pasar seperti yang diomongkan oleh banyak orang-orang yang sok tahu hidup rohani. Ya, ya. Yang mengatakan gini di sini, marilah kita merindukan dan sibuk dalam doa, bukan untuk kesenangan kita, tetapi agar kita memiliki kekuatan untuk melayani. Sehingga tidak terpisah itu, menjadi satu, semakin kuat. Jadi kontemplasi itu mengarah kepada perkawinan rohani, tapi perkawinan rohani tidak membuat Anda hilang dari dunia ini, tapi kembali ke dunia ini dengan kehidupan nyata ini, dengan mutu dan kualitas yang jauh lebih dalam, indah, dan agung. Nah, sekali lagi saya ingatkan, semua yang kita lihat dari ruang 1 sampai ruang 2 adalah elaborasi dalam level pengalaman dari perintah kasih Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, luar biasa. Dan kita sudah melihat ternyata dua ayat ini itu isinya kalau di jelentrehno atau dijabarkan dalam level pengalaman itu begitu dalam, ya. Di luar biasa Kristus. Nah, saudara sekalian, Anda sudah banyak bertanya pada yang lalu, ya. Romo, kalau ruangan sini, bagaimana kalau tidak sampai ruangan, tidak sampai ini, dan sebagainya. Ya, pertanyaan yang biasa muncul. Tetapi saya kira kita perlu bagaimana menyikapi puri batin ini. Ya. Apa sih maksud ruangan-ruangan itu? Ya, puri batin ini, atau ruangan ini, atau las moradas, the dwelling places ini adalah sebagai peta umum hidup rohani. Pertama-tama kita harus membacanya ini sebagai pengalaman pribadi dan rohani dari Teresa. Jadi pengalamanmu bisa lain, bisa sama, bisa mirip, tapi bisa kemungkinan besar lebih berbeda. Jadi tidak bisa pengalaman Teresa ini diterapkan pada kita, gitu. Wah, berarti kamu belum sampai sana sini, berarti kamu masih levelnya rendah. Itu salah, gitu. Nggak ada gunanya nanti kursusnya ini. Ini pengalaman rohani yang bisa kita lihat. Oh, kalau orang itu mendalam dalam hidup rohani, ada perkembangan, dan perkembangannya arahnya kemana saja. Nah, itu kita tahu dari pengalaman rohani Teresa, yang nanti dikisahkan oleh santo-santa lain dengan caranya sendiri yang lain dan pengalaman mereka sendiri. Ya, maka ini berfungsi sebagai model atau peta umum. Bukan untuk mengadili atau menilai diri atau orang lain dengan aplikasi membagi buta. Ngelihat gua, tak cocok kamu sama puri batin di ruang kedua. Gitu ngawur. Kalau gitu ya enggak, itu ngawur. Nah, dua kacamata yang ditawarkan oleh Teresa, ya seperti saya katakan tadi, dua perintah kasih. Ada kesejajaran perkembangan dalam hidup rohani atau dalam doa dan dengan relasi dengan sesama. Itu selalu berjalannya sejajar. Semakin dalam doanya, semakin dalam relasinya, semakin baik, semakin mencintai dengan sesama. Kalau sampai
belum sejajar, berarti ada yang tidak beres salah satu. Biasanya karena doa menjadi sumber, itu yang nggak beres. Perlu tetap diingat kompleksitas setiap pribadi dan cara unik yang dipakai Allah untuk mendekati setiap pribadi. Ya, jadi jangan salah aplikasi. Jadi puri batin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Apa itu? Siapakah aku? Identitas. Apakah tujuan hidupku? Kemanakah tujuan hidup? Itu arah dan makna. Mengapa aku beriman? Mengapa aku menjadi orang Kristen? Siapakah aku? Kita sudah lihat ya. Aku ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, apapun statusku, kemampuanku, tidak perlu ribet. Karena aku adalah gambar dan rupa Allah. Very dignified. Aku adalah ciptaan. Nah, ini penting. Ciptaan. Kamu bukan Allah. Itu saya sedang dengan Peter Griffiths, profesor filosofi dari Boston College, itu mengatakan, the whole Christianity can be summed up with this sentence. I am God and you are not. Iya, iya. Karena banyak orang yang dari sejak buka kitab Kejadian, mereka ingin menjadi Allah. Itu kan kerusakan seluruh sejarah keselamatan itu karena orang kepingin jadi Allah. Ya, so I am God and you are not. We are creation. Setiap kelekatan memperkeruh citra diriku yang indah dan jernih sebagai gambar dan rupa Allah. Kelekatan itu akan menjadi dosa. Aku mesti merealisasi terus kecitraanku. Ya, kayak kalau punya berlian itu harus dibersihkan terus supaya tetap bersinar. So, puri batin sudah menjawab kita bagaimana identitas kita. Apa tujuan hidupku? Wah, kita punya tujuan. Oh, dapat PhD, oh dapat sekolah ini, oh dapat beasiswa, oh jadi kaya, oh jadi gini, jadi bos ini. Well, it's okay. Itu tujuan kecil, but the real purpose of your life itu harus tahu, simple saja, persatuan dengan Allah. Yang dalam bahasanya Aquinas disebut visio beatifica. Ini penting sekali. Kamu mau apa sih jadi Kristen? Mau bersatu dengan Tuhan Allah. Melalui usahaku, pertama-tama, dan melalui rahmat Allah. Itulah tujuan hidupku, untuk itulah aku dicipta. Nanti kalau kamu lihat Ignatius dari Loyola bilang begitu, semua bilang gitu. Semua bilang gitu. Jadi simple, be simple. This is the purpose of my life. Loh, bisa nggak mau jadi kerja dan bisnis dan sebagainya? Ya bisa-bisa saja, tapi don't forget the basic. Ada hal lain yang aku pasang di tengah-tengah itu semua malah menghalangi langkah hidupku. Kalau kamu lupa apa yang menjadi basic. Persatuan itu, nah ini kalau Karmel bedanya dengan Dominikan, persatu ya nanti dan sebagainya. No. Kalau Karmel itu selalu mengatakan bahkan dari sejak awal di dunia ini kamu bisa mencicipi. Nah, itu pengalamannya Teresa. Kutipan nanti dibaca sendiri dari 1 Korintus 9:23 sampai 25 ini ya. Nah, ini perjalanan Paulus, saya cuma membandingkan saja. Lalu mengapa aku alasan hidupku ya, mengapa aku menjadi Kristiani, menjawab makna, jawabannya sih simple. Karena Allah mengasihiku dan rindu untuk bersatu denganku. That's it. Itulah makna terdalam hidupku. Hal yang lain aku klaim sebagai esensial, malah menghambat kasih yang mengubah ini. Kasih yang mengubah, the transforming love. So, saya pernah pergi ke lay center di Roma ini, kadang-kadang ada beberapa orang yang dibiayai oleh tahta suci untuk belajar Kristianitas, meskipun cuma singkat.
dan banyak dari Muslim dari Indonesia yang datang dibiayai. Ya, satu waktu saya datang dengan Romo Jenderal ngomong-ngomong, dan ada satu anak perempuan dari Indonesia yang tanya, so you're talking about Carmel, so what is Carmel? Can you explain that? Kan bisa menjelaskan. Lalu saya Romo Jenderal yang lalu ya, dia mengatakan, Carmel ini bedanya dengan yang lain-lain nih, kami mengajak banyak orang untuk back to the essentials. Ya, that's it. Back to the essentials. Itu jadi tentang puripatri. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini tadi penjelasan tentang puribatin ya. Ya, sudah selesai. Nah, ada bagaimana menilai beberapa pengalaman rohani menurut apa yang diajarkan oleh Teresa. Baik perkembangan yang lambat. Kalau kita gergetan dengan diri kita sendiri dengan perkembangan yang lambat, kita menjadi ragu, apakah aku ini memang benar-benar jadi suci atau enggak dan sebagainya. Terus kok pancet gitu-gitu aja sih Romo, melok seminar, melok apa dan sebagainya, melok retret dan sebagainya, pancet gitu-gitu aja. Nah, sang guru doa ini, Teresa ini men-sharingkan salah satu pengalamannya tentang doa. Nah, ini yang terjadi pada dirinya. Ya, selama kurang lebih 20 tahun dalam biara, ini biara dalam biara loh ya. Dia seorang biarawati loh ya, bukan orang yang kerja loh ya. Jadi sabar dalam perkembangan hidup Anda. Dia mengatakan gini, ketika aku berada di tengah kenikmatan dunia, ya, ketika dia di luar atau ketika dia masih di biara dan suka gosip, seperti saya ceritakan pada awal, aku diresahkan oleh ingatan apa yang Allah, yang apa yang kujanjikan pada Allah dalam kaulku, dalam doaku. Aku mau tenang di hadirat-Mu ya Tuhan dan sebagainya. Ketika saya lagi ngosip, kok saya ingat akan Tuhan. Tapi ketika aku bersama Allah dan berdoa di kapel, aku digelisahkan oleh pesona dunia. Makanya dia selalu katakan kan, kalau doa gini, ya doa Yesus, doa apa, ya, ingat yang lain, ingat yang utang ini, itu nanti gosipnya ke tempat sana, perkara bisnisnya ini, nanti restoranku di sini tutup atau gimana dan sebagainya. Konflik ini sungguh menyakitkan. Jadi dialami oleh sang santa ini. Makanya kalau baca itu jangan baca buku kanak-kanak, baca buku yang sungguh menunjukkan pergumulan ini. Konflik ini sangat meyakinkan. Karena aku tidak tahu bagaimana aku dapat bertahan dalam sebulan, bahkan bertahun-tahun. Sampai dia tuh pegah dengan dirinya sendiri. Siapa sih aku ini? Meragukan diri. Ini kata-kata ini yang saya katakan tadi. Hanya satu yang sungguh menyedihkan aku, yakni bahwa setelah Tuhan memanggil para kudus, dia lihat hidupnya Fransiskus, dia hidupnya Ignatius Loyola, dia lihat hidupnya para kudus Karmel yang lainnya, mereka tidak jatuh lagi. Sedangkan diriku jatuh begitu sering sehingga aku disusahkan oleh kenyataan ini. Mari-mari yang mengaku dosa ini sama terus kayak gitu. Di mana ini? Nah, Teresa memberikan ini dari hidupnya ya, dari La Vida ya. Dia mengatakan, namun ketika aku memikirkan cintanya, ini kuncinya supaya tidak putus asa. Namun ketika aku memikirkan cintanya padaku, aku memberanikan diri lagi. Karena aku tidak pernah meragukan cintanya. Walaupun aku sering meragukan diriku sendiri. Kadang-kadang itu apa ya? Misalnya tentang pengampunan tuh, dia wegah gitu loh. Romo sih gak bisa ampun itu, gak bisa ampun itu. Setiap lihat mukanya
mantuku, siap lihat mukanya suamiku, terus saya gemes. Padahal saya sudah ngaku dosa, saya sudah ikut utat penyembuhan luka batin. Kamari-mari. Sabar. La paciencia todo alcanza. Ya, kesabaran itu akan melampaui segalanya. Sabar. Allah sedang merajut kamu. Atau merasa dirinya sudah begitu buruknya sehingga lagi tidak mau lagi untuk maju di hadirat Allah. Sudah bosan, saya bosan dengan dirimu sendiri. Paus Fransiskus dalam line yang sama dengan Teresa ini mengatakan, janganlah bosan untuk meminta ampun pada Allah. Karena Allah tidak pernah bosan. Yang bosan itu kamu sendiri dengan dosa-dosamu. Itu nunjuk kamu itu kebangetan. Cinta Allah itu seriously harus kita sungguh-sungguh ingat. Cinta Allah itu tanpa syarat. Itu serius itu bukan hantu. Itu serius. Itu harus diaplikasikan. Karena terus kita memberi syarat sendiri, kita sendiri memberi syarat pada diri kita sendiri dan bagi banyak orang lain. Apalagi menerapkan ke orang lain itu teman-teman. Ya, maka dalam logikanya dari puri batin ini, seperti saya katakan sejak awal, you are entering the dwelling places, the las moradas. Perjalanan itu tidak pernah lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak. Satu puri memiliki banyak ruangan, sebagian terdapat di atas, sebagian di bawah, sebagian di kiri kanannya, seperti labirin. But you have to know one thing. God loves you. Jalan menuju kepenuhan cinta. Love is patient. Sing gak patient apa? Gak patient ya kita, bukan Tuhan Allah. Love is patient. Nah, kalau nanti kamu diajar, misalnya gini ya, menjadi semakin serupa dengan dirinya, ya jadilah patient pada siapa? Pada orang lain. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya. Nah, kesabaran itu, ya, the ugly worm is changed into beautiful white butterfly. Ya, jadi ulat yang jelek itu sudah diubah menjadi kupu-kupu putih yang begitu indah. Itu dari Interior Castle. Ini belum saya ubah jadi bahasa Indonesia. Nah, perkembangan hidup rohani itu bisa dilihat dari sini. Pertama, kalau kamu berkembang dalam doa. Ya, suka doa. Saya tidak usah doa, mau hidup rohani saya mendalam. Omong kosong. Interiorisasi hidup. Hidupmu semakin batinia. Masih seneng shopping dan sebagainya. Ya biasa, shopping ya shopping. Tapi bukan itu, kamu tahu bahwa that's not my happiness is. Nah, itu kalau sudah lihat gitu itu ada sesuatu yang lebih dalam. Hidup rohani itu seluas kehidupan itu sendiri dengan suka dukanya. Maka tidak ada jalan yang instan. Ini adalah perjalanan untuk belajar untuk semakin mencintai pertama-tama Allah dan kemudian sesama. Prinsip yang kelima, bukan aku yang bertindak, maka sabar, tetapi Allah yang bertindak di dalamku. Dia yang menciptakan kamu lebih tahu tentang kamu daripada dirimu sendiri. Ojo kemeroh tentang saya tahu diri saya sendiri. I am God and you are not. Tidak diringkas. Ya. 6 adalah perkembangan dalam askese yang sehat. Tahu askese, tahu berani memanggul salib, tahu untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang bukan Allah, tapi sehat ya, bukan kayak orang aneh-aneh.
Dan perjalanan ini memiliki tujuan, dan tujuannya itu kita tahu bersama, untuk secara total bersatu dengan Allah. Itulah ini hidup rohani. Simple sebetulnya, enggak ribet-ribet menjadi mistik itu menjadi. Oke. Menilai pengalaman supranatural. Nah, ini di Indonesia kan banyak. Kalau kamu lihat di YouTube itu kan wakeh. Sekarang supranatural, ada yang indigo, macam-macam. Nah, apakah ini yang supranatural? Oh, kalau lihat orang kayak gini, apalagi waduh, suci, memang suci. Oh, kalau kayak gini, misalnya itu suci, Romo. Saya kutipkan lagi yang pernah saya jelaskan di ruang yang keempat ya. Melihat cinta kasih baginda terhadap orang-orang yang begini merupakan alasan yang cukup bagi setan untuk menyerang orang-orang ini agar mereka binasa. Jadi mereka akan diserang habis-habisan, bahkan jika merasa mereka kalah, kejatuhan mereka lebih dalam daripada kejatuhan orang lain. Hati-hati yang mengklaim diri sudah suci seperti ini. You will be trapped. Be very careful and be humble. Itu keutamaan yang iblis tidak punya, menurut Teresa. Semoga Tuhan melindungi kalian terhadap kesombongan dan kemuliaan yang sia-sia. Dikira kalau sudah pakai pakaian misa yang emas-emasan itu sudah masuk surga tingkat ke-7. Nah, sekarang ngomong tentang penampakan. Vision. Ya, ada visio sensibilis, imaginativa, intelektualis. Tingkatannya itu semakin lama semakin ini menurut tingkatannya ya. Sensibilis itu adalah penampakan badania. Mata kita melihat sesuatu. Negatif, ketok pocong, kuntilanak, suster ngesot, dan sebagainya. Tapi positif, misalnya melihat Allah. Melihat Bunda Maria. Bunda Maria datang di kamar saya. Duh. Nah, penampakannya gini, dari mana asalnya? Bisa dari Allah, atau secara langsung melihat karya para malaikat. Disebabkan oleh iblis, atau hanya melulu suatu fenomena ilmiah atau ilusi optis yang datang dari manusia itu sendiri. Secara psikologis, kalau kita itu kepingin lihat sesuatu, itu bisa menciptakan sendiri kita. Gini loh, kalau kamu tuh takut, dasarnya penakut, terus suka baca komik horor atau lihat film horor, disuruh jalan tengah malam di kuburan, lihat Kamboja bergerak, itu dikira ada pocong atau ada apa Melayu, padahal pohon Kamboja. Itu halusinasi kita. Kita melihat penampakan. Hati-hati dengan penampakan yang badania. Nah, ini Teresa mengatakan, penampakan badannya ini tingkatnya paling rendah, dan melaluinya iblis dapat menciptakan banyak ilusi. Si jahat itu pinter dan punya power. Paling rendah. Tapi orang di Indonesia sedang, kalau sudah bisa lihat gitu, hebat ini. Luar biasa. Itu menurutmu. Nah, ada level yang lebih tinggi lagi dari penampakan adalah penampakan imajinatif. Mata tidak melihat apa-apa, penampakan ini terjadi di dalam kesadaran orang yang dianugerahi. Disebut imajinatif karena masih melihat bentuk cahaya, bentuk sinar, atau lewat bau dan sebagainya. Joseph Ratzinger, Paus Benedictus waktu kardinal menyebutnya the interior vision, penampakan batinia, sifatnya psikologis. Tingkatannya lebih tinggi dari penampakan badania. Hasil yang diharapkan menurut Teresa dari buku hidupnya adalah kerendahan hati. Karena Teresa mengatakan gini, siapakah aku sih? Kok Tuhan Allah memberikan itu kepadaku selagi aku hidup di dunia ini? Karena menurutnya logikanya dia sederhana saja. Tuhan Allah itu tidak wajib ngasih kayak gini-gini.
dia itu wajib memberikan ke surga. Tapi kayak gini-gini ini favors itu tidak wajib. Tapi makanya kalau diberi, bersyukurlah. Itu tanda humilitas, tanda kerendahan hati. Pengalaman ini tidak dapat dihasilkan atau ditolak menurut kehendak orang. Ya namanya diberi. Pengalaman ini akan membuat orang berada dalam kedamaian yang luar biasa. Atau bisa melihat, misalnya melihat kengerian neraka. Orang-orang semacam gini, meskipun penampakannya negatif, diyakinkan untuk tidak berdosa. Penampakan malaikat yang menembus jantungnya dengan panah berapi itu sampai terasa secara fisik, ya. Membuat Teresa tidak takut lagi menanggung kesulitan di dunia ini dan rela berkorban demi Kristus. Jadi dampak-dampaknya ada kedamaian, ya, meskipun yang penampakannya itu berbagai macam yang kadang-kadang aneh, gitu. Ya, ada damai yang bukan damai, yang tidak bisa diberikan pada dunia. Pengalaman Teresa akan lokusi. Lokusi ini sesuatu yang berupa percakapan atau mendengar suara ilahi. Nah, ini saya ngajar kelas hati nurani ini saya pisahkan dengan hal-hal yang seperti begini ini supaya frater-frater juga ngerti. Ya, Teresa dengan tegas menasihati untuk tidak menanggap serius lokusi dari orang yang melankolis. Saya mendengar Tuhan Yesus berkata kepada saya, Romo. Saya itu bolak-balik Romo kayak gitu. Saya pernah di Amrik itu kalau ada orang diajak pelayanan. Ayo Mas, pelayanan di state lain itu. Untuk Romo saya harus berdoa pada Yesus. Yes, berdoa pada Yesusmu. Terus dijawab setelah 5 menit. Yesus dengan tegas mengatakan, Romo saya tidak bisa melayani bersama dengan Romo. Oh iya, sebentar ya. Saya tutup teleponnya lalu saya, ada apa yang kurang informasinya? Lalu saya belum beritahu dia bahwa tiketnya itu dibayari oleh panitia. Saya telepon lagi. Mas, tadi saya lupa loh ngomong bahwa tiketnya dibiayai panitia dan semuanya lah nanti dibayar sama panitia semua. Coba kamu tanya Yesus lagi. Sebentar Romo, saya doa lagi pada Yesus. 10 menit kembali. Kali ini Romo suaranya lebih jelas, lebih kuat, mengatakan bahwa ya saya bisa melayani. Saya bilang, ya Yesusnya itu Yesus yang jual tiket pesawat. Yesus yang gimana lah? Yesus yang jual tiket pesawat. Be very careful dengan lokusi kayak gini, ya. Jangan mengklaim mendengar suara. Seringkali orang mendengar suara sendiri, buah dari hidupnya yang tertekan dan tertutup. Nah, penampakan intelektual, ini yang paling bisa diandalkan. Teresa menyebutnya sebagai penampakan yang paling sempurna. Tidak ada bentuk, tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada rasa, bahkan tidak ada imajinasi yang muncul. Loh, gimana ini Romo? Terjadi dalam kedalaman batin yang terdalam. Ratzinger menyebutnya sebagai visio spiritualis, penampakan rohani. Satu pengetahuan intuitif secara sederhana, tapi supranatural, yang dicurahkan Allah tanpa melalui perantaraan indera lagi, karena indera tidak bisa mencernanya itu, baik eksternal maupun internal. Pengalamannya dia tentang Tritunggal yang Maha Kudus itu cuma gini, mereka ini seperti ini ya, sejauh yang bisa dia katakan, and they are there. Mereka di sana, di situ, menetap. That's it. Oleh santo yang luar biasa ini, dalam Summa itu saya dikatakan gini, dia mengatakan gini, hanya dalam terangmu kami melihat terang. Jadi jangan sombong.
Ketika kita mampu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, bukan kok karena kayak saya suci, bukan kok karena saya layak, tetapi karena dia begitu mencintai kita dan memampukan kita untuk melihat terang. Dalam terangmu, kami melihat terang. In your light, Lord, I see light. Kalau enggak ya buta mata kita. Apa sih pengalaman supranatural itu sebetulnya? Ya, lepas dari ajaran metafisika perdukunan yang diajarkan di Indonesia, pengalaman supranatural itu simple. Ini adalah pengalaman berlimpahnya kasih Allah pada kita. Ini dari pihak Allah ya. Dari pihak manusia apa? Pengalaman akan kepekaan dan kesadaran akan tindakan Allah yang penuh kasih ini. Ada orang yang begitu peka sehingga lihat aja kalau pencurahan roh itu ada yang ada yang ada yang terenyang-terenyang, ada yang apa deh. Itu kan beda orang peka dan tidak peka. Pengalaman kecil ya. Ada yang Teresa ini peka banget. Loh itu benar tak Romo, ada pengalaman gitu tuh sah atau tidak? Loh jangan didismiss. Ini saya lebih banyak ngomong ke Romo-Romo teolog-teolog yang nggak percaya itu. Lagi frater-frater belajar filsafat, kakek filsafat malah gak karuan. Itu Dei Verbum 8. Ini konstitusi dogmatis ya. Bukan ajaran saya sendiri. Bagaimana Roh Kudus membimbing gereja dalam 3 cara yang menunjukkan bahwa sabda Allah itu bertumbuh terus. 1, melalui doa, studi yang dilakukan oleh umat beriman. Ya. 3, melalui pewartaan sabda dari mereka yang dalam suksesi episkopal, para uskup, yang telah menerima karisma kebenaran yang sejati. Ya, itu akan berkembang terus. Karena nanti makanya ada sinode para uskup, menjelaskan lagi ajaran gereja. Nah, 2 ini penting. Melalui pemahaman yang mendalam, yang datang dari pengalaman spiritual. Sabda itu bertumbuh. Ada kebenaran yang pemahamannya lebih dalam. Dari ceritanya Teresa kita tahu akan kebenaran Allah yang lebih dalam lagi dari pengalaman spiritual. Jadi tidak bisa didismiss begitu saja. Ini penting. Nah, yang penting ini ada bagaimana menanggapinya. Ini bagus ya temboknya kota Avila ini. Saya sudah main-main di situ. Ada 2 macam rahmat. Saya kembali ke Santo Thomas dulu. Ada gratia gratis data, yaitu rahmat yang diberikan secara gratis. Atau biasa disebut dengan the charismatic gifts. Charismatic gifts yang biasa terjadi dalam gerakan pembaruan karismatik. Tapi itu bukan satu-satunya. Dulu itu ada di balik-balik tembok-tembok biara terjadi charismatic gifts. Sifatnya bisa menetap, bisa temporary. Untuk apa sih gratia gratis data itu? Untuk building up oneself, membangun diri demi pelayanan. Jadi itu adalah karunia untuk melayani gitu loh. Maka nanti dinilai tinggi kecilnya sebuah karunia dari charismatic gifts itu menurut Paulus, logikanya Paulus, teologinya Paulus, ya sejauh bagaimana itu berguna untuk pelayanan. Maka bahasa roh itu paling kecil karena tidak langsung berguna untuk pelayanan seperti ngajar gini ini. Maka letakkanlah karunia pada tempatnya. Nah, orang Indonesia atau banyak orang tuampur aduk karu-karuan diletakkan tempat yang tinggi. Itu buyar. Makanya buyar karu-karuan itu gara-gara. Nah, ada gratia gratis data yang diberikan secara cuma-cuma begitu saja karena kemurahan hati Allah, diterima dengan apa? Dengan bersyukur gitu. Tapi yang penting, yang jauh lebih penting adalah gratia sanctificans,
yaitu rahmat yang menguduskan, yang membuat orang hidupnya berubah, yang membuat orang berkembang dalam theological virtues. Itu apa itu? Keutamaan-keutamaan teologal dalam imannya, dalam harapannya, dan dalam kasihnya dia berkembang menjadi kudus. Makanya disebut gratia sanctificans, gratia rahmat yang menguduskan. Teresa mengatakan kekudusan itu meskipun dapat disuburkan dengan the charismatic gifts, tapi tidak ditentukan oleh pengalaman. Ini saja, semuanya adalah baik dan patut disyukuri, tapi tidak esensial. Yohanes dari Salib lebih keras lagi, nggak usah menggubris kalau dapat vision atau nggak dapat vision, nggak usah digubris. Kalau itu datang dari Allah, dampaknya akan nyata. Kalau tidak nyata, bukan dari Allah, akan habis dengan sendirinya. Ini Teresa lebih soft ya, dan saya lebih senang Teresa. Disyukuri apapun itu. Tapi kamu lihat mana yang esensial, mana yang tidak. Karismatik dan gratia sanctificans dan gratia gratis data itu intinya adalah grace yang patut disyukuri. Bagaimana menanggapinya dengan kerendahan hati? Tanda utama untuk melihat bahwa engkau memiliki kerendahan hati yang membimbing engkau sampai ruang ketujuh adalah bahwa engkau berpikir bahwa engkau tidak layak menerima rahmat-rahmat khusus atau kemanisan rohani dari Allah. Atau bahwa kamu berharap akan menerima dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan gak wajib beri kamu selama ini. Rahmat-rahmat itu yang wajib dia berikan adalah surga. Makanya kalau diberi, sekecil apapun bersyukur. Teresa dan Yohanes sepakat bahwa pengalaman atau vision atau supranatural ini bukanlah hal mendasar dan bukanlah tujuan hidup rohani, dan bahkan bisa menjadi penghalang. Pengalaman ini adalah rahmat Allah. Rahmat adalah sama dengan hadiah. Ya, logikanya gampang. Lebih penting mana? Hadiah atau sang pemberi hadiah? Saya selalu mengatakan, memberikan analogi gitu. Kalau kamu dikasih hadiah, kamu terima hadiahnya, waktu ulang tahun gitu ya, dikasih hadiah, kamu ambil hadiahnya, kamu tutup pintunya di mukanya temanmu. Kurang ajar. Lebih penting mana hadiahnya dan orang yang memberi hadiah. Kalau saya pilih orangnya, siapa orangnya itu? God, Allah sang pemberi hadiah. Demikianlah, sekali lagi saya kutipkan kata-kata Teresa. Ada banyak orang kudus yang tidak pernah mengalami satu pun dari pengalaman supranatural ini, dan ada mereka yang lain yang menerima pengalaman tersebut tapi tidak kudus. Siapakah di antara banyak orang kudus yang tidak mengalami satu anugerah supranatural yang salah satunya adalah Maria yang disebut Anawim, kekasih Allah. Ini rankingnya tertinggi sekali bunda kita yang kudus. Luar biasa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi yang berbahagia, yang miskin. Oke, dan ini kata-kata Teresa terakhir. Dia tetap setia pada apa yang diajarkan oleh gereja dan discernment dari bunda gereja. Amin. Thank you.